Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya puji Tuhan, hari ini kita masih boleh bersama-sama beribadah. Meskipun saat ini kita melalui video, tapi setiap kita percaya tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Ya, sebelum kita mulai, kita bersama-sama bersatu hati, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat saat ini, di mana kembali kami bersatu hati menaikkan syukur kami di hadapan-Mu, karena penyertaan-Mu, karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu sempurna nyata dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami, menguduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami leluasa meninggikan, mengagungkan nama-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya dan siap memuji nama Tuhan, bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Tepuk tangan bagi kebaikan Tuhan. Haleluya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Setiap kita dianugerahkan kebaikan, kebesaran Tuhan, dan setiap kita sama-sama membawa hati yang penuh syukur di hadapan Tuhan. Amin. Bersyukur bersama-sama, bertepuk tangan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan
setiap kita diberikan sukacita dari surga. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kembali kita berdoa. Kami membawa hidup kami, membawa hati kami, pikiran kami, Tuhan. Kami rindu Kau membukakan hati kami untuk kami menerima pesan-Mu pagi hari ini. Bapakku
Itulah pujian dan penyembahan kami Tuhan, yang kami naikkan oleh karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Kau yang sudah hadir pada saat ini, kami percaya Engkau menjamah kehidupan kami saat ini, memberikan pengurapan yang baru, khususnya untuk hati kami, menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga firman yang diberitakan bukan logika manusia, tetapi Engkau yang berbicara kepada kami semua yang ada di tempat ini tanpa terkecuali. Terima kasih Bapa. Kami awali dan kami akhiri pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya berkata, amin. Shalom. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Sungai Yordan Sosok, jemaat Sungai Yordan BSD, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Judulnya nats ini sama seperti judul khotbah saya pada kali ini, Gembalakanlah domba-dombaku. Sudah ketemu Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya akan bacakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan masih berkaitan tentang penampakan Tuhan Yesus setelah dia dibangkitkan. Tuhan Yesus bertemu dengan Kleopas, itu saya sudah khotbahkan. Lalu kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan Simon Petrus. Ketika Simon Petrus pada saat itu merasa frustrasi karena dia sudah menyangkal Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian dia lupa akan nubuatan-nubuatan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, akhirnya dia kecewa. Karena apa? Karena Mesias yang dijanjikannya itu bukan sebagai Mesias rohani, ya, tetapi Mesiasnya kalah. Dia mengartikan sebagai raja dari orang-orang Israel pada saat itu. Ternyata rajanya disalib. Lalu kemudian apa yang terjadi? Simon Petrus kembali ke kehidupan yang lama. Dia mencari ikan, menjala ikan. Ya, lalu bukan hanya dia menjala ikan, tetapi juga murid-murid yang lain diajaknya.
Lalu beramai-ramai mereka menjala ikan pada saat itu. Dan pada saat mereka menjala ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian hadirlah Tuhan Yesus mengatakan, tebarkanlah jala ke sebelah kanan. Dan mereka mendapatkan ikan yang jumlahnya luar biasa banyak, 153 ekor ikan. Kemudian Tuhan Yesus mengajak mereka untuk makan bersama. Nah, setelah mereka makan bersama, disinilah terjadi percakapan antara Yesus dengan Simon Petrus. Ya, Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus. Ya, dia tidak menyebut dengan nama Petrus, tetapi Simon anak Yohanes. Ya sebenarnya Tuhan Yesus Kristus ini sedikit hopeless dengan Simon ini. Dan dia gak menyebut lagi Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Pengakuan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, sebutan kepada Simon Petrus menjadi Simon anak Yohanes. Sebenarnya Tuhan udah underestimate dengan Petrus ini. Sampai 3 kali Petrus bertanya, ya, kepada Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Dan ketiga kalinya Yesus juga bertanya, Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Ya, Bapak Ibu, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, di sini pertanyaan ini seolah-olah seperti sama. Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Kata mengasihi pada pertanyaan pertama itu artinya agapao. Kalau bahasa sononya, bahasa aslinya. Lalu kemudian pertanyaan kedua juga bahasa aslinya adalah agapao. Mengasihi itu diterjemahkan sebagai agapao. Ya, baru yang ketiga, mengasihi ini artinya sedikit berbeda karena diterjemahkan philia, ya, filio. Nah, Bapak Ibu, apa artinya agapao? Agapao adalah, kalau bahasa saya adalah cinta walaupun, cinta rela berkorban, ya, mau berkorban, sekalipun mati pun juga mau berkorban untuk orang yang dikasihi, ya. Nah, permasalahannya Simon ini gede mulut, Bapak Ibu, ya. Dia bilang, aku tidak akan menyangkal engkau. Tetapi apa yang terjadi ketika sebelum ayam berkokok 3 kali, Simon sudah menyangkal Tuhan Yesus Kristus, ya. Makanya Tuhan Yesus tanya, apakah kamu rela berkorban untuk aku? Kedua kalinya, apakah kamu rela berkorban untuk aku? Gitu loh. Sebagai tanda kamu mengasihi aku. Benar Tuhan, aku mengasihimu. Ya. PHP ternyata Petrus sudah menyangkal 3 kali. Kali ketiga, kata agapao diturunkan lagi menjadi philia. Artinya, apakah kamu sebagai sahabat, kamu solider dengan saya? Ya, kata philia seperti itu. Simon berkata, ya, benar Tuhan, aku mengasihi kamu. Bapak Ibu, perhatikan, ya, untuk ikut Tuhan tidak cukup dengan perkataan, omongan saja, Bapak Ibu. Ya, benar aku mengasihimu. Diperlukan totalitas, sungguh-sungguh, ya. Banyak kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Banyak kita mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat di dalam kehidupan kita, dan kita mencintai Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Tetapi apa yang terjadi? Kita sama seperti Petrus. Dalam kehidupan kita, kita sering menyangkal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita mengalami ketakutan, kita mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan kita, seolah-olah kita tidak punya Tuhan.
Seolah-olah Tuhan yang kita sembah yang namanya Yesus tidak mengasihi kita, tidak pernah menyertai kehidupan kita, dan dia selalu tidak ada di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saja. Saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah, dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita, dia memperhatikan kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Itulah Allah kita, Bapak Ibu. Tuhan tuntut dalam kehidupan kita totalitas. Katakanlah misalnya kita tidak mau seperti Petrus. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah kamu mengasihi agapau kepadaku, rela berkorban untukku? Paling tidak, apakah kamu mengasihi aku, solider, mau bersama-sama dengan aku dalam setiap peristiwa di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, terkadang kita sebagai Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan, kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak mau solider dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Ya, filia. Hanya itu yang Tuhan butuhkan kepada Petrus. Dia mau solider, ya, mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam menghadapi setiap peristiwa di dalam kehidupannya. Ya, tidak menyangkal, ya, berani bersaksi. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Ya, bukan hanya mengalami Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, berani bersaksi. Itu artinya solider bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita tidak berani mengatakan agapau, saya berani berkorban, mempertaruhkan jiwa raga saya untuk apa? Untuk Tuhan Yesus. Paling tidak kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus bersaksi siapa itu Tuhan Yesus. Agapau filia ini dibutuhkan Bapak Ibu untuk masa-masa sekarang ini. Ya, saya membutuhkan sahabat-sahabat, orang-orang di sekitar saya yang solider, yang mendukung saya, ya, selalu ada bersama-sama saya dalam setiap peristiwa kehidupan saya, berani bersaksi tentang kebenaran. Bapak Ibu, saya pernah bersaksi untuk seseorang, di mana ketika saya bersaksi, banyak tekanan terjadi di dalam kehidupan saya. Pada saat itu, saya bersaksi di sidang pengadilan, mengatakan yang yang sebenar-benarnya tentang apa yang saya alami, yang saya rasakan, dan yang saya lihat pada saat itu. Saya menyatakan kebenaran peristiwa yang sesungguhnya untuk seseorang. Dan pada saat itu banyak orang-orang yang mendakwa dari orang yang saya berikan kesaksian. Dan bukan hanya orang-orang yang mendakwa, tetapi juga ada para pengacara-pengacara yang juga mendakwa saya. Bukan hanya orang tersebut, tapi pengacara-pengacara juga mendakwa saya. Dia bilang, Anda sebagai saksi harus mengatakan yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya tentang fakta yang terjadi. Jangan bohong. Kalau kamu bohong, kamu bisa dipenjara, dipidana. Lalu apa yang saya katakan? Ya, ancam saya, kembali saya juga ancam dia. Saya katakan kepada pengacara tersebut bahwa ketika saya mau menjadi saksi, saya sudah disumpah di atas Alkitab. Lalu kemudian bukan hanya disumpah, tetapi saya juga diperlihatkan profesinya. Saya adalah pendeta. Saya katakan kepada pengacara itu, saya adalah hamba Tuhan. Saya orang Kristen. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Saya katakan demikian Bapak Ibu. Pada mereka, saya tidak takut mengatakan yang sesungguhnya, sekalipun banyak orang yang mengancam saya. Ya, Bapak Ibu, Tuhan membutuhkan filia dari Petrus.
orang yang mau bersama-sama dia ketika Tuhan Yesus sedang menghadapi bahaya. Bapak Ibu, mungkin kita tidak menghadapi permasalahan atau situasi kondisi seperti yang dialami antara Petrus dengan Tuhan Yesus. Tapi saat ini Bapak Ibu, Tuhan membutuhkan kita untuk menyaksikan, mengatakan kebenaran siapa sesungguhnya itu Tuhan Yesus Kristus. Dia Mesias, Tuhan dan Juru Selamat untuk kita dan untuk semua orang. Kita perlu saksikan bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Bapak Ibu, 3 kali Tuhan bertanya, agapau, agapau, dan filia. Dan Bapak Ibu, selalu Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Inilah perintah yang diberikan kepada Petrus dari Tuhan untuk menggembalakan domba-domba. Bapak Ibu, perintah ini bukan hanya untuk Petrus, tetapi untuk kita semua. Saya bukan pendeta, Pak. Saya bukan gembala. Memang Anda bukan gembala. Tetapi domba-domba itu adalah binatang yang lemah, makhluk yang lemah. Ketika dia tersesat, dia tidak bisa kembali. Dia harus dicari gembala sampai gembala menemukan domba tersebut dan dibawa kembali ke kandangnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin bukan gembala, mungkin bukan hamba Tuhan, bukan gembala sidang, tetapi banyak sekitar kita ada domba-domba yang tersesat. Diperlukan penggembalaan. Kita harus cari dia dan saksikan bahwa Tuhan adalah Mesias, Juru Selamat untuk kita semua. Orang tua, bapak-bapak adalah gembala untuk keluarga tersebut. Tetangga-tetangga kita itu adalah domba-domba yang perlu kita antar untuk menemukan kebenaran di dalam kehidupan. Mereka tersesat, banyak orang-orang di sekitar kita. Itu tetangga kita, mungkin juga orang-orang kantor kita. Mungkin mereka teman-teman sekolah kita, mungkin mereka tersesat, tetapi kitalah gembalanya yang membawa mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, ya. Lalu Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Selanjutnya Tuhan menubuatkan apa yang akan terjadi dengan Petrus ini kalau dia menggembalakan domba-dombanya. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini bukan masalah usia Bapak Ibu, tua dan muda. Ini berbicara masalah pertumbuhan rohani kita. Ketika kita masih muda rohani kita, belum bertumbuh, belum menjadi dewasa rohani, dikatakan engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Terserah apa yang kita melakukan, tidak ada yang bisa membatasi. Kita mau melakukan apa saja, itu terserah kita Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan belum bekerja di dalam kehidupan kita dengan maksimal. Seperti Petrus, dia mau apa saja di dalam kehidupannya, terserah. Dia mau menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, terserah. Tetapi ketika dia sudah menjadi tua, menjadi dewasa rohani, dia berpengalaman dengan Tuhan Yesus, disitulah Tuhan bekerja. Oleh karena kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupannya, apa yang terjadi? Tuhan katakan, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Engkau akan mengulurkan tanganmu. Ini artinya ketika kita dewasa rohani, kita membutuhkan
kita hidup. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Dia mengendalikan kehidupan kita. Bahkan dikatakan akan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Jadi benar-benar hidup kita bergantung dengan Tuhan. Ketika kita menjadi dewasa rohani, berpengalaman dengan Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Yang tidak kita kehendaki, Tuhan bawa ke situ. Itulah perjalanan Petrus dan juga perjalanan kita. Ketika kita sudah berurusan dengan Tuhan, kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, kita dilarang roh Tuhan di dalam kehidupan kita, dan roh Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Hidup kita tergantung dari belas kasihan Tuhan. Hidup kita sungguh-sungguh dikendalikan oleh Tuhan. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku, bawa orang-orang yang tersesat ini kepada Tuhan. Dan engkau akan mengalami Tuhan di dalam kehidupanmu. Hidupmu akan dikendalikan Tuhan, dan hidupmu oleh karena belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat 19, Tuhan mengakhiri dengan perkataan, ikutlah aku. Wow, ikutlah aku. Ikut bukan hanya sekedar ada di belakang Bapak Ibu, ya. Ikut Tuhan artinya aktif bersama-sama dengan Tuhan Yesus, memberitakan keselamatan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus, ya. Ikutlah aku. Ini menutup pembicaraan antara Petrus dengan Tuhan Yesus. Ikutlah aku. Tapi Bapak Ibu sebenarnya sudah tidak berdalih-dalih lagi, ya. Kalau Tuhan katakan ikutlah aku, seketika harusnya respon itu dijawab, yes, aku mau ikut Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Saya lanjut ke ayat 20 Bapak Ibu. Maka ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus, di situ ada Yohanes, ya. Petrus melihat Yohanes sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Jadi Yohanes ini Bapak Ibu, ya, latar belakangnya adalah merasa murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, sehingga ibu Yesus katakan kepada ibunya Yohanes berkata kepada Yesus, ya, nanti kalau kamu di surga, dia duduk dekat kamu, gitu loh, ya. Jadi ibunya Yohanes meminta Yesus demikian, supaya Yohanes ini dekat dengan Tuhan Yesus. Ini membawa pertengkaran dengan murid-murid yang lain, termasuk Petrus, ya, untuk merasa siapa yang paling dekat. Nanti kalau Tuhan Yesus jadi raja, ya, mungkin saya jadi wakilnya, ya, mungkin saya jadi menterinya, dan lain sebagainya. Lalu latar belakang seperti itulah kemudian timbul pertanyaan dari Petrus, bagaimana dengan murid yang dikasih ini? Bagaimana dengan Yohanes ini? Ya. Lalu ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang terjadi dengan dia ini? Ya. Lalu kemudian jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Tentang Yohanes, saya mau jadiin wakil raja, mau jadiin menteri, mau dia dihidupkan sampai Maranatha, nanti itu urusan gue, kata Yesus. Mungkin waktu itu Yesus geram, ya, urusanmu adalah ikut aku. Wow, Bapak Ibu, ya, hari-hari ini ketika kita melihat banyak nubuatan-nubuatan yang terjadi tentang masa depan, ada yang menubuat ini adalah tahun tuaian,
Ya, kita akan menuai banyak jiwa, gereja-gereja Tuhan akan bangkit. Ada yang lagi yang bernubuat akan ada wabah yang lebih mengerikan lagi. Lalu kemudian ada yang bernubuat ini adalah awal dari penderitaan dan lain sebagainya. Lalu kemudian banyak pendeta-pendeta saling serang satu sama lain, mengatakan kamu sesat dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ramai sekali di dalam dunia persilatan sekarang ini. Urusan kita bukan dengan mereka, urusan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada kita semua, ikutlah aku. Artinya Bapak Ibu, aktif memberitakan keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita dan kepada semua orang, supaya orang-orang diselamatkan. Ada amin. Tuhan memberkati. Shalom. Kita berdoa. Sekaligus saya akan doa penutup. Berkat penutup akan saya berikan. Tuhan, sama seperti kepada Petrus, kepada kami pun juga Engkau memberikan perintah untuk menggembalakan domba-domba-Mu. Banyak orang di sekitar kami tersesat, Bapak. Tugas kami adalah membawa kepadamu. Sekalipun kami bukan pendeta, sekalipun kami bukan hamba Tuhan, beri kami kerinduan dalam hati kami untuk kami melangkah, untuk menjangkau jiwa-jiwa ini Tuhan, supaya mereka datang kepada Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, agar kami semua yang ada di tempat ini sungguh-sungguh mengikuti-Mu Tuhan. Kami sedang berurusan dengan Tuhan. Ketika kami berurusan dengan Tuhan, Tuhan katakan, ikutlah aku. Ini artinya kami aktif untuk memberitakan keselamatan tentang Tuhan Yesus. Bukan hanya mengalami mujizat penyertaan Tuhan, berpekara dengan Tuhan, tapi kami ada kewajiban untuk memberitakan Tuhan Yesus kepada setiap orang-orang yang membutuhkan keselamatan pada saat ini. Bapa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, agar bawa kuasa dan kasih-Mu Tuhan kepada setiap orang-orang yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan perlindungan. Kami tahu Tuhan, Engkau akan hadir sebagai Mesias yang akan mengangkat kami untuk ikut dalam perjamuan kawin anak domba. Tiba waktunya kami akan mengakhiri pertemuan ini. Ketika kami baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia apa yang diperintahkan pada hari ini, Tuhan akan mengangkat kami dari atas segala bangsa, dan berkat Tuhan akan turun atas kehidupan kami. Damai sejahtera sukacita melimpah atas kehidupan kami, dan urapan ilahi selalu ada dalam kehidupan kami sampai Maranatha tiba, Tuhan datang kedua kali. Kami semua setia yang percaya berkata amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati semua.